Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia. Oke, ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada prodi kebidanan. Jadi mata kuliahnya adalah KDK, Keterampilan Dasar Kebidanan. Di sini saya menggunakan laptop, jadi saya akan lihat ke kamera, lihat ke laptop ya. Oke. Kita mulai ya. Oke, konsep manusia itu manusia ditinjau dari dua sudut pandang, sebagai makhluk holistik dan sebagai sistem. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Sebagai makhluk holistik, manusia itu merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologi, psikologi, sosial, dan spiritual ya. Jadi ada empat paduannya: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oke, sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh berkembang, dan hingga meninggal. Oke. Contohnya seperti apa sih ini? Oke. Tersusun atas sistem organ tubuh. Banyak organ di dalam tubuh manusia. Contohnya organ reproduksi, organ pernapasan, pencernaan, dan lain-lainnya. Nah, semua organ-organ itu digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Kalau tidak ada salah satu organ, maka tidak akan sempurna hidupnya. Ya. Dan ini digunakan dari mulai dia lahir, berkembang sampai meninggal, ya. Kita ambil contoh nih, kalau sebagai makhluk biologisnya. Kalau manusia, dia tidak memiliki ginjal saja, ya. Sistem perkemihannya diambil salah satu ginjalnya, maka otomatis hidupnya akan seperti apa? Akan tidak normal gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Kita lanjut. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk psikologis ya. Di sini manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Ya. Setiap manusia ya tentunya sama, dia memiliki kepribadian. Kita semua memiliki kepribadian, memiliki tingkah laku, dan tingkah laku kepribadian kita itu adalah sesuatu yang manifestasikan dari kejiwaan kita gitu ya, dari kemampuan kita berpikir dan dari kecerdasan kita. Karena setiap orang berbeda menyikapinya, tergantung dari dia berpikir, tergantung dari kecerdasannya dia. Kita lanjut ya. Sekarang sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain. Pasti ya, setiap manusia perlu hidup dengan orang lain. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Oke. Ini sudah paham banget ya. Kita makhluk sosial, harus berinteraksi dengan orang lain, dan kita dipengaruhi oleh kebudayaan ya. Karena kalau kita pengen tinggal bersama orang lain, maka ada kebudayaan, maka ada etika atau ada norma yang harus dipatuhi. Tidak bisa kita, saya tidak maulah berpakaian, tidak mau pakai baju, maka saya tidak menggunakan baju. Nah, kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, hal itu tidak bisa kita lakukan karena ada norma di dalamnya, bahwa orang itu harus menggunakan pakaian, tidak boleh dia tidak menggunakan pakaian. Oke ya. Selanjutnya, sebagai makhluk spiritual. Oke. Manusia memiliki keyakinan. Pasti ya, kita memiliki keyakinan. Baik itu yang beragama Islam, Nasrani gitu ya, dan sebagainya.
memiliki pandangan hidup. Oke, memiliki pandangan hidup dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Betul. Setiap manusia itu memiliki keyakinan, ya. Dan keyakinan dan pandangan hidupnya ini akan mendorong hidupnya yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Ya, banyak contoh ya. Contohnya dia meyakini bahwa hidup bersih itu adalah sebagian daripada iman, contohnya. Maka dia akan membersihkan dirinya gitu ya, melakukan hal-hal kesehatannya seperti cuci tangan mungkin yang sekarang lagi booming karena ada virus corona. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, bagi dia yang memang secara spiritualnya sudah masuk ke dalam jiwanya, cuci tangan mau makan itu bukan hanya sebagai untuk menghilangkan kuman, tetapi ada sisi lainnya secara spiritualnya. Oh, ini adalah bagian daripada ikhtiar saya supaya memang tidak masuk kuman, dan kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sebagai ibadah buat saya cuci tangan itu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas manusia sebagai makhluk holistik. Ada 4 tadi ya. Sekarang manusia sebagai sistem. Ada 4 juga ya. Yang pertama adalah adaptif. Yang kedua personal. Yang ketiga interpersonal, dan yang keempat adalah sosial. Kita lihat penjelasannya. Oke, manusia sebagai sistem adaptif. Nah, merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhannya. Jadi di sini manusia itu adalah proses perubahan individu ya, sebagai respon terhadap perubahan lingkungannya. Manusia pasti kalau ada perubahan terhadap lingkungannya, pasti dia akan merespon. Nah, itulah sistem adaptif atau adaptasi pada diri manusia ya. Contoh, ada kebakaran, maka sistem tubuh manusia itu akan merespon dengan cara apa? Mungkin dengan cara lari gitu ya. Nah, itu adalah sistem adaptif. Selanjutnya, sistem personal. Manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang ya. Secara personal, manusia itu punya persepsi, pandangannya, dan juga bertumbuh dan berkembang ya. Kita tidak melihat anak bayi selalu menjadi bayi kan? Pasti setelah bayi dia menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, setelah itu menjadi tua. Nah, disitulah secara personal manusia itu memiliki persepsi dan terus bertumbuh kembang sampai akhirnya dia meninggal. Selanjutnya, sistem interpersonal. Nah, interpersonal di sini manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain ya. Pasti ya, setiap manusia kita semua bisa berinteraksi dengan orang tua kita, mungkin yang terdekat, dengan keluarga kita, bisa berperan ya. Kita bisa mengambil peran. Mungkin ada yang mengambil peran sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, dan dapat berkomunikasi ya. Pastinya kita dapat berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal ya. Bisa jadi dengan isyarat juga, itu adalah bentuk daripada komunikasi. Yang selanjutnya adalah sebagai sistem sosial. Manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam mengambil keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaannya. Ya, di sini manusia memiliki kekuatan atau wewenang. Ya, dia mampu nih mengambil keputusan di lingkungannya, di keluarganya, di masyarakatnya, dan di lingkungan pekerjaannya. Ya, jadi saya harus A, saya harus B. Nah, itu manusia itu mampu melakukan mengambil keputusan.
Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang manusia ditinjau dari dua sudut pandang. Sekarang kita akan belajar tentang homeostasis, ya. Homeostasis. Apa itu homeostasis? Kita lihat. Oke. Merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Jadi itu merupakan mekanisme dalam tubuh kita untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang dialaminya. Oke. Proses homeostasis dapat terjadi apabila tubuh mengalami stres yang secara alamiah tubuh akan melakukan mekanisme mempertahankan diri untuk menjaga kondisinya agar tetap seimbang, ya. Jadi itu adalah homeostasis. Apabila kita stres, tubuh akan melakukan tugasnya untuk mempertahankan diri agar kita tetap seimbang. Dengan cara apa sih? Nanti kita lihat, ya. Oke, jadi kita harus memiliki manajemen stres supaya kita tidak stres dan bisa mempertahankan diri kita. Jadi, homeostasis itu adalah suatu proses pemeliharaan stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi secara terus-menerus. Jadi, stabilitas, pemeliharaan stabilitasnya dan adaptasi, ya, secara terus-menerus terhadap lingkungan. Selanjutnya, nah di sini homeostasis itu dibagi menjadi dua, ya, secara fisiologis dan secara psikologis, ya. Ada dua, fisiologis dan psikologis. Oke, homeostasis fisiologis adalah dalam tubuh manusia dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom. Nah, itu pelajaran di endokrin, sistem saraf. Biasanya ini akan dipelajari di anatomi, ya. Jadi kalau secara fisiologis manusia itu memang dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Oke, proses homeostasis fisiologis itu ada 4 juga. Yang pertama adalah pengaturan diri, yang kedua kompensasi, yang ketiga umpan balik negatif, yang keempat adalah umpan balik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Ya. Oke. Pengaturan diri yang pertama. Ini merupakan sistem ini terjadi secara otomatis pada orang sehat. Ya. Contohnya pada proses pengaturan fungsi organ tubuh, ya. Ini sudah Allah kasih nih proses pengaturan fungsi organnya, ya. Jadi memang organ pencernaan, ya, dari mulai mulut sampai dengan ke anus gitu, ya. Nah, itu adalah sudah Allah atur sebagai sistem secara otomatis gitu, ya. Selanjutnya kompensasi, ya. Tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan yang terjadi di dalamnya. Ya, contohnya, secara tiba-tiba lingkungan kita menjadi dingin, ya. Maka pembuluh darah perifer akan mengalami kontriksi dan merangsang pembuluh darah bagian dalam untuk meningkatkan kegiatan, misalnya dengan menggigil, ya, yang dapat menghasilkan panas sehingga suhu tetap stabil. Jadi di kompensasi ini tubuh itu akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan yang terjadi. Mungkin kita pernah kedinginan gitu. Kalau kedinginan maka secara otomatis kita biasanya menggigil, ya, begitu, menggigil. Nah, itu adalah untuk mempertahankan suhu agar tetap stabil. Oke, selanjutnya contoh lain, peningkatan keringat untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh.
biasanya keringetan gitu, untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh. Oke, contoh lainnya, pelebaran pupil pada mata ya, untuk meningkatkan persepsi visual pada saat terjadi ancaman terhadap tubuh. Kalau kita terbelalak gitu, itu akan membuat pupil kita akan menjadi lebar. Kenapa? Nah, itu adalah merupakan kompensasi ya terhadap persepsi visual apa yang kita lihat. Maka mata atau si pupil itu akan melebar. Ya. Selanjutnya umpan balik negatif. Ya. Ini merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Dalam keadaan abnormal, tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik untuk menyimpan penyimpangan yang terjadi. Oke. Contoh dari umpan balik negatif, pengaturan kadar gula darah. Ketika gula dalam aliran darah itu meningkat, reseptor-reseptor ya dalam tubuh itu merasakan peningkatan ini ya. Jadi kalau gula darahnya meningkat, maka reseptornya pun akan merasakan peningkatan ini dan kemudian mengirimkan sinyal agar si pankreas ini meningkatkan sekresi hormon insulin untuk menjadi kembali normal ya. Selanjutnya yang keempat, umpan balik untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Contohnya, apabila seseorang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, akan terjadi proses peningkatan denyut jantung untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke sel tubuh. Nah, ini merupakan umpan baliknya. Jadi kalau orang ada yang hipoksia, kekurangan oksigen, maka akan meningkat tuh denyut jantungnya gitu ya, untuk membawa darah dan oksigen ke yang cukup ke sel tubuh manusia. Oke, selanjutnya homeostasis psikologis ya. Nah, itu apa sih secara psikologis? Berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Oke, contohnya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kita ngapain tuh kalau lagi marah? Biasanya menangis ya. Kalau lagi marah, ada yang menangis mungkin, atau ada yang memukul gitu, melonjok gitu ya. Nah, ada yang dia berteriak, ada yang meremas gitu kalau gregetan, gitu. Ada yang ngomong, mencerca. Nah, itu merupakan homeostasis secara psikologis. Tapi karena psikologis itu adalah lebih ke emosional dan kesejahteraan mentalnya. Dan ini dipengaruhi oleh norma, oleh kultur gitu ya, masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang homeostasis ya. Secara ada dua, secara fisiologis dan psikologis. Kalau secara fisiologis itu ada 4, pengaturan diri, kompensasi, umpan balik negatif, dan umpan balik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Nah, sedangkan secara homeostasis psikologisnya, dia fokusnya itu pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental ya. Kalau secara fisiologis, ulangi ya, kalau secara fisiologis dia lebih ke lebih ke
tubuh dia gitu ya, secara lahir gitu. Tapi kalau secara psikologis itu lebih ke emosional, lebih ke kesejahteraan mentalnya. Nah, tadi balik lagi, pengertian dari homeostasis sendiri adalah kan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada. Dan di homeostasis ini dia harus seimbang gitu ya, kayak segitiga, kayak piramida gini, ada input, ada outputnya. Contohnya begini, inputnya ya, ibu akan memberikan contoh secara psikologisnya. Secara inputnya, ada orang yang marah-marah ke kita gitu, maki-maki sama kita. Itu kan input dari input yang masuk ke tubuh kita. Oke, maka kita akan melakukan apa? Mekanisme dirinya itu akan mempertahankan keseimbangan tadi ya. Kita akan melakukan homeostasis. Nah, homeostasis ini dipengaruhi banyak hal kan. Dipengaruhi oleh ilmu kita dan lain-lain. Nah, kalau ilmunya kita bagus, kitanya bisa mengendalikan emosi. Nah, maka output yang keluarnya, walaupun ada orang yang marah-marah, ada orang yang tidak suka dengan kita, maka output yang keluar pun kita akan santai saja gitu, akan kalem saja. Kita akan menanyakan ke orang tersebut, apa sih yang menjadi permasalahannya sehingga kita marah? Ya, sampai di sini paham ya? Jadi homeostasis ini untuk menyeimbangkan ya tubuh kita. Dan ini dipengaruhi oleh input dan outputnya. Output itu tergantung kitanya gitu ya, tergantung homeostasis yang ada dalam diri kitanya. Tadi contoh secara psikologis. Sekarang ibu kasih contoh secara fisiologis ya. Yang tadi ya ada empat. Oke, contohnya gini. Kita ada di udara yang sangat dingin sekali. Nah, maka homeostasisnya itu kan kita akan menggigil kan? Nah, menggigil. Nah, outputnya apa? Outputnya tubuh kita tetap stabil, tidak merasa terlalu kedinginan. Ya, jadi itu adalah keseimbangan antara input dan output. Di tengah-tengahnya adalah ada homeostasis. Oke, selanjutnya adalah hemodinamik. Hemodinamik itu merupakan pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pada proses ini, manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi terus berinteraksi dengan lingkungannya agar mampu mempertahankan hidupnya. Pasti ya, manusia itu sangat tergantung dengan lingkungannya. Contohnya adalah air. Manusia kalau nggak ada air, dia nggak bakalan bisa mandi, ya, nggak bakalan bisa minum. Nah, maka interaksi antara manusia dengan lingkungan itu akan terus menerus. Oke, ini bermula teori ini tentang manusia itu sebagai unit yang merupakan satu kesatuan utuh. Tadi ya, manusia sebagai biopsikososial dan spiritual, karakternya beda-beda dan hidupnya dinamis, selalu bergerak gitu. Dan dia berinteraksi dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhinya, serta memiliki keunikan tersendiri. Ini asal mulanya proses hemodinamik ya. Oke, nah ada 3 prinsip dalam hemodinamik. Yang pertama adalah integralitas, yang kedua resonansi, dan yang ketiga adalah helik. Oke, integralitas itu seperti apa sih? Oke, kita lihat ya. Nah di sini prinsip utamanya adalah dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan proses kehidupan ini terjadi secara terus-menerus karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Nah, kalau
manusia itu membutuhkan pohon ya, pohon atau tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk menyimpan air. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan maka tidak bisa menyimpan air, sehingga kita akan kekurangan. Maka disinilah manusia terus berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah resonansi. Resonansi itu adalah proses kehidupan manusia selalu berirama, berfrekuensi, bervariasi, dan manusia itu memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Ya, kalau manusia kan beda-beda ya, bervariasi, tidak sama. Gitu. Nah, itu adalah menjadikan hemodinamik. Selanjutnya helik. Prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Pasti yang namanya proses kehidupan kan berlangsungnya perlahan-lahan, step by step, tidak langsung. Nah, antara manusia dan lingkungan juga bertahap sedikit demi sedikit gitu. Jadi ada manusia pertama gitu ya, kalau di sejarah itu manusia purba dan lain-lain ya kan, ada step by stepnya, tidak langsung manusia mampu melakukan semuanya, kan tidak. Nah, Oke, itu yang bisa dijelaskan dari konsep manusia. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang salah dari penjelasan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.